Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk air sign yang terdiri dari zodiak Gemini, Libra, Aquarius. Dan ini saya buatnya nggak pagi-pagi banget, tapi sebelum jam 7 pagi ya. Jadi kalau ada suara-suara berisik ya karena mungkin orang sudah mulai beraktivitas. Dan di sini udaranya mendung. Nggak apa-apa, kita syukurin aja. Dan makasih untuk para subscriber saya dan juga penonton yang udah setia menonton channel saya. Alhamdulillah saya sekarang udah pakai mic. Ya kita masih merintis ya untuk membuat channel ini, jadi sabar aja gitu kan, minta doanya aja. Makasih untuk masukannya. Oh ya, di sini kartunya udah saya shuffle. Untuk menghemat waktu jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Jika kalian ingin request tema untuk readingan berikutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Tekan tombol lonceng untuk menyalakan untuk menyalakan atau mendapatkan notifikasi dari setiap saya upload video baru ya. Jangan lupa kalau ada yang ingin diterapi dan juga ingin private reading untuk penyakit fisik dan psikis, saya bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Lalu jika rumahnya ingin dipercantik dengan gorden dan aksesoris, saya bisa cek di Shopee saya Pandang Gorden. Oke, sebelum dimulai kita baca doa dulu ya. Nah, saya cuma mengingatkan di sini, ini tuh bisa energi Gemini, Libra, Aquarius atau air sign siapa aja yang tertarik dalam baca ini. Jadi kalau resonate mungkin energi kalian. Kalau bukan, walaupun kalian Gemini, Libra, Aquarius, mungkin energi Gemini, Libra, Aquarius atau air sign yang lain. Jadi kalian nggak boleh baper, nggak boleh menghina, nggak boleh gimana. Kita saling menjaga vibrasi positif ya. Sebagai tarot reader, agar bacaannya netral itu saya harus selalu positif dan biar kita sama-sama menjaga vibrasi positif, sebaiknya kita komennya yang baik-baik aja, yang lurus-lurus aja ya. Karena tarot ini nggak cuma sekedar baca aja, tapi intuisi dan juga apa yang sekiranya keluar aja gitu, dan itu semua untuk kebaikan. Kita ambil aja pelajaran positifnya ya. Oke, di sini untuk energi percintaan air sign Gemini, Libra, Aquarius, kalau yang saya rasa ini, oh ya kebetulan saya bersyukur banget hari ini puasa Daud mulai lagi, dan ini hujan pagi-pagi. Biasanya itu enggak, biasanya itu siang sekitar jam 12 ke atas atau setelah asar ya. Tapi ini benar-benar pagi hujannya. Ya bersyukur aja sih gitu loh. Oke. Gemini, iya betul, Gemini, Libra, Aquarius atau air sign di sini. Mungkin kalian dulu pernah merasakan pengkhianatan, merasakan mungkin ditusuk dari belakang oleh pasangan kalian, tapi kalian lebih memilih untuk mengakhiri siklus itu ya. Nah, mungkin kalian lebih melihat dari sisi positif ya. Kartu Ten of Swords, nggak usah ditakutin kartu itu gitu. Tergantung dari cara kita menyikapinya. Ketika kita menyikapinya, oke, ini gue benar-benar titik nol, gue nggak mau stuck, gue nggak mau gagal move on, gue nggak mau begini terus, gue mau bangkit, itu bagus ya. Dan akhirnya memang ada the star, di mana kartu itu menunjukkan bahwasanya siklus itu memang harus sudah diakhiri gitu loh ya. Dan kalian harus bisa mengambil alih kontrol hidup kalian lagi gitu, dan memang akhirnya berputar ya kan. Maksudnya kalian bisa ambil alih lagi lah ya gitu, kebalik lagi ke diri kalian. Kalau mungkin selama sebelumnya mungkin ya wah masih berkutat di situ-situ aja, dan akhirnya kalian menemukan pasangan yang mungkin bisa apa adanya, bisa benar-benar terbuka gitu kan ya. Dan akhirnya kalian benar-benar siap untuk bertindak gitu kan, siap untuk melakukan segala hal yang yang bisa diberikan kepada pasangan kalian, walaupun itu jalannya perlahan banget ya. Oke. Nah, itu untuk tarotnya yang udah di shuffle, kita naikin dulu. Oke. Seperti ini. Oke. Sekarang saya mau ke waktu luang ya gitu. Untuk kalian yang air sign Gemini, Libra, Aquarius, kalau kalian punya waktu luang atau banyak gitu, namanya sekarang lagi work for home karena mungkin COVID lagi menggila lagi gitu kan. Kalian bolehlah sesekali itu membuat makanan atau dessert, kue-kue cantik ya, sweet treat ya bolu ya, agar atau puding atau
salad kan manis ya, ya agak gurih-gurihnya gitu sih karena ada kejunya. Ya pokoknya apapun itu dessert lah ya, yang manis-manis. Oke. Bisa juga sih kalian jauh lebih baik perlakuannya jauh lebih manis. Oke. Dan di sini ada plan of vacation. Saya tidak menyarankan untuk plan of vacation ketika plan aja nggak apa-apa, rencana untuk liburan aja nggak apa-apa, tapi kalau lagi covid kayak gini kayaknya saya nggak menyarankan untuk liburan ya gitu loh, karena ini lagi covid gitu ya, ini lagi benar-benar menggila lagi gitu loh kalau yang saya lihat di berita-berita online sih. Tapi saya nggak tahu sih kalau yang ada di posisi astagfirullahaladzim, kalau yang lagi ada di posisi tempat daerahnya tersendiri ya gitu. Oke, deep breathing, mungkin perbanyak bernafas yang dalam ya untuk lebih rileks gitu. Ini covid efeknya tuh bener-bener menggila lagi ya gitu. Saya juga nggak tahu nih, akhirnya sampai semua lini kehidupan pun terjadi lagi, ditambah lagi ya. Ini saya baca di belahan dunia banyak banget musibah gitu loh. Ya memang sudah saatnya lah, udah waktunya gitu loh, kita bener-bener balik lagi ke dunia spiritual dalam artian apapun agama lo gitu loh ya, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak mendekatkan diri sama Allah gitu kan. Ngeri gitu ngelihatnya, banyak banget keanehan kejadian alam yang wow gitu, yang sebelumnya kita tuh belum pernah lihat gitu loh. Oke. Iya, kita minta maaf aja kepada alam, pada Allah, mungkin kita sudah berbuat zolim di dunia ini, siapapun itu termasuk saya ya gitu. Semoga bisa cepat berakhir dan pulih kembali gitu. Oke. Nah, di sini untuk monologinya keberuntungan ada di pihak kamu gitu loh. Ya, karena kamu bisa bangkit akhirnya. Kamu keluar dari zona nyaman. Dan akhirnya kamu bisa mewujudkan kebahagiaan kamu. A win-win outcome is forecast, dimana jalan keluar yang berimbang, yang win-win solution itu akhirnya bisa bisa kamu dapatkan. Oke. Di sini untuk romance angel ada separation, very soon express your love. Mungkin sedang berpisah jarak dan waktu antara kamu dengan orang yang kamu dilingkan. Bisa juga very soon clear decide what you want, apa yang kamu mau, dan kamu harus segera mengekspresikan perasaan kamu, rasa cinta kamu. Kalau memang kamu menyukai seseorang atau sedang berdiling dengan seseorang gitu, karena kamu akhirnya bisa melewati itu semua, itu juga bisa ya. Oke, untuk bottom of the deck dari tarotnya sendiri, di sini ada seven of wands. Kamu itu pekerja keras banget gitu loh, kamu pingin menghandle semuanya sendiri ya. Ya mungkin ini adalah salah satu bentuk pengorbanan dari kamu kepada pasangan kamu, itu juga bisa. Ada the tower ya, sempat kejadian dengan pasangan kamu tuh sempat benar-benar membuat kamu down titik nol, dan akhirnya kamu menurunkan ego kamu, menghilangkan ego kamu benar-benar menanam atau merintis atau mengumpulkan kepingan-kepingan puzzle itu kembali gitu, dan akhirnya jawaban dari alam semesta itu ya kamu dapatkan sekarang gitu, itu juga bisa ya. Oke. Entah kamu atau orang di masa lalu ya, ini energi bisa vice versa, menangnya dengan cara yang gak baik, menangnya dengan cara yang licik gitu kan. Kamu mengambil banyak manfaat dari kekalahan orang lain. Ini bisa kamu atau bisa pasangan kamu ya, energinya terbebani ya, banyak banget beban. Kamu harusnya dan kamu akhirnya dihadapkan pada dua pilihan, gimana nih gitu loh ya.
mungkin bisa jadi kamu yang akhirnya kamu yang mengambil banyak keuntungan dari kejadian di masa lalu, dan kamu akhirnya mulai tersadar gitu loh. Oh iya ya, gue tuh udah nyakitin dia, gue udah nyurangin dia, gue udah manfaatin dia dan lain-lain. Dan akhirnya kamu harus menjaga keseimbangan itu gitu loh. Kamu perang batin sama diri kamu, banyak pertentangan baik dari dalam diri kamu maupun di luar. Gue nggak bisa kayak gini gitu, gue udah banyak banget ngambil manfaat dari orang di masa lalu. Mungkin kenapa dia mengkhianatin gue, kenapa dia nusuk gue dari belakang, kenapa dia, intinya yang negatif ya, mungkin karena dari kesalahan diri gue. Akhirnya kamu tersadar pelan-pelan ya walaupun mungkin kamu sekarang sudah tercukupi kebutuhan materi, keluarga kamu sudah bahagia dan bisa menikmati semua itu, namun akhirnya kamu muncul pemikiran baru ya, atau ide baru, dimana akhirnya bisa bisa mencapai tujuan kamu ya. Mungkin apa yang kamu inginkan kamu sudah tercapai gitu, tapi mungkinnya dengan cara yang gak baik itu juga bisa. Semesta itu sebenarnya sudah memberikan kamu mungkin seseorang yang baru ya, tapi kamu masih melihat yang lain gitu, terutama pada hubungan di masa lalu gitu. Bisa jadi orang di masa lalu itu adalah twin flame kamu atau soulmate kamu ya. Kamu bekerja keras, kamu membangun semua impian kamu gitu kan. Sekarang kamu juga lebih banyak bermeditasi, kamu tidur nyaman, berkontemplasi gitu kan. Kamu berjuang untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu bisa jadi orang yang sekarang kalau dimintai pendapat bisa memberikan solusi yang terbaik, dimana saling menguntungkannya gitu. Karena mungkin sebelumnya kamu pernah merasakan tidak diuntungkan, hanya orang-orangnya pihak lainnya diuntungkan, atau bisa jadi itu harapan-harapan kamu akhirnya tercapai, namun kamu masih belum bisa melepaskan memori-memori di masa lalu, terutama inner child ya, atau trauma di masa kecil itu juga bisa. Kamu udah gak mau lagi lihat ke belakang, kamu maju terus. Kamu benar-benar menyimpan perasaan ini, menyimpan semua yang kamu alami ini sendiri. Kadang kamu lelah, dan karma itu pun akhirnya datang gitu loh ya. Kamu nanamnya tergantung sih, kamu nanamnya yang baik atau yang buruk gitu. Kalau kamu nanamnya baik ya kamu akan mendapatkan yang baik hari sekarang. Kalau kamu nanamnya gak baik, bisa jadi kamu yang gak kena, tapi kena ke anak kamu, kena ke keturunan kamu, itu pasti loh karmanya ya. Keterbatasan lingkungan, gue mau maju, gue mau misalkan mau bantuin mantan gue, mau bantuin orang di masa lalu karena gue sudah banyak mengambil keuntungan dari dia, karena mungkin sekarang dia sengsara karena gue. Tapi orang-orang di sekitar kamu nggak setuju, nggak usah lah, ngapain sih dia kan gini. Tapi kamu sebenarnya tahu gitu loh ya, dia tuh nggak senegatif apa yang dipikirkan orang. Mungkin bisa jadi karena kamu menyumbang hal itu ya, itu juga bisa gitu loh. Itu untuk tarotnya yang udah di shuffle, yang ada di bottom of the deck. Sorry, ini saya agak bukan nggak fokus ya, tapi kok kayaknya energinya saya rasain tuh kok sedih gitu ya. Padahal kamu tuh sudah mendapatkan sesuatu yang semua orang impikan gitu, keluarga bahagia, kemapanan finansial. Tapi mungkin bisa jadi ternyata itu cuman kelihatannya aja, kamu flase aja, aslinya kamu itu masih teringat pengalaman di masa lalu. Kenapa sih dia bisa kayak gini sama gue, kenapa sih dia ngelakuin hal ini karena gue. Bisa jadi karena diri kamu sendiri, dan akhirnya kamu sekarang mungkin tersadar gitu loh, gue gak bahagia, cuman kelihatannya aja bahagia. Itu juga bisa loh guys ya. Mimpi kamu itu gak cuman butuh hanya bermimpi. Misalkan kamu enggak deh, kayaknya udah waktunya gue bantuin orang di masa lalu gue, mungkin karena dia
gimana ya, sakit hati sama gue gitu loh, itu juga bisa. Dan kamu butuh usaha gitu loh ya, walaupun mungkin lingkungan kamu tidak mendukung ya, adanya keterbatasan lingkungan. Look at the bigger picture. Akhirnya kamu bisa melihat sesuatu dari sisi yang jauh lebih luas ya, lebih bijaksana. Dan kamu membutuhkan, dan akhirnya penyesuaian itu kamu butuhkan, kamu lakukan dari segi kehidupan kamu yang sekarang gitu loh ya, agar hal itu mungkin bisa juga tidak terjadi lagi gitu loh. Dan kamu tersadar gitu loh, akhirnya ini tuh endingnya akan berakhir ya. Kamu serahkan semuanya sama Allah akhirnya ya, surrender to the divine. Lebih memilih keseimbangan spiritual dan praktikal. Ini bisa juga stabilan ya. Susah nih akhirnya nyambung ya. Akhirnya kamu menjadi orang yang ya seimbang kehidupan spiritualnya dan juga prakteknya, itu juga bisa ya. Tapi jangan sampai akhirnya ketika kamu sudah bisa melalui itu, kamu menjadi orang yang sombong gitu loh ya. Karena semuanya itu masih bisa berubah. Nothing is yet set in stone. Gak ada yang semuanya itu semua itu disetting seperti batu itu kan keras, tetap gak bisa berubah kan gitu loh, kayak gitu aja. Enggak, semua masih bisa berubah. Dan nanti jawaban yang akan kamu butuhkan itu akan datang ya. Waktunya kamu untuk merilis sisi negatif yang mungkin yang dulu bisa jadi kamu adalah yang melakukan hal itu, atau karena kamu akhirnya pasangan kamu berlaku negatif, kamu sekarang udah jauh lebih baik. Ayo, be bold and make the first move. Kamu yang harus memulai terlebih dahulu. A new romantic cycle begin. Mungkin akhirnya kamu tersadar dan akhirnya kamu membuat semuanya jadi lebih baik, dan adanya kehidupan romantis, kehidupan percintaan yang baru, dan kamu menggunakan cinta, kasih sayang, perasaan dalam hubungan ini ya. A personal issue resolution, dan akhirnya permasalahan pribadi kamu akan mendapatkan pembaharuan jawaban, itu juga bisa. Ini saya nggak tahu ya, energinya ini agak gimana gitu ya. Satu sisi kamu itu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, keluarga bahagia, materi berkelimpahan, tapi ternyata kamu itu tidak bisa melupakan pengkhianatan pasangan kamu sebelumnya. Mungkin kamu sekarang sudah mulai tersadar mengapa dia melakukan hal itu. Mungkin kamu menyumbang sesuatu yang akhirnya dia melakukan itu. Sebenarnya sepenuhnya bukan salah dia, tapi sepenuhnya ada kesalahan di diri kamu. Itu juga bisa ya. Mungkin kamunya terlalu sibuk kerja, mungkin kamunya terlalu tertutup, mungkin kamunya terlalu apa-apa melakukan sendiri, tidak terbuka, dan lain masih banyak yang akhirnya kamu tersadar. Dan kamu akhirnya bingung dihadapkan kepada kedua pilihan. Kamu ingin memperbaiki hal ini kepada pasangan yang dulu, atau kamu kepada pasangan yang sekarang. Itu juga bisa. Itu yang saya rasain ya. Sorry kalau saya salah, atau kalau ini gak resonate buat kalian gitu loh. Saya hanya membaca kartu dan merasakan energi dari kartu itu, dan juga intuisi saya gitu. Dan ini energinya pagi-pagi, tapi kok saya ngerasa udah kayak nelangsa gitu hidupnya. Walaupun sebenarnya kamu tuh sudah berkecukupan, baik dari kebahagiaan, keberlimpahan, ke materi lah gitu lah. Udah lengkap lah kalau dilihat orang tuh, semua orang tuh pengen jadi seperti kamu gitu. Tapi hati kecil kamu tuh kayak ada seperti nggak bisa nih kayak gini gitu loh. Gue nggak bisa terus hidup seperti ini gitu loh. Honeymoon. Mungkin kamu bisa melakukan perjalanan atau melakukan honeymoon kedua ya, atau melakukan hal-hal bersama-sama dengan pasangan kamu. Unrequited love, mungkin adanya cinta tidak berbalas. Bisa jadi mungkin kamu selama ini hanya untuk formalitas aja, atau untuk status aja hubungan kamu
kamu tidak berbalas cintanya sama dia, atau dia merasakan kamu itu sepertinya nggak mencintai pasangan kamu, karena kamu masih suka mikirin orang di masa lalu ya. Itu yang saya rasa. Calling in your soulmate, seperti yang tadi saya bilang ya, ini ada, tadi kan ada twin flame atau soulmate ya, saya mana lupa kartunya, sebentar saya harus cari dulu karena ini kartunya nyambung. Kalau yang nyambung itu saya pasti akan cari. Calling in your soulmate, bisa jadi orang di masa lalu itu adalah soulmate kalian. Ayo, atau orang yang sekarang itu soulmate kalian itu juga bisa, dan kalian panggil. Sekarang saya mengerti, jadi pilihannya ada dua itu ya tadi ya. Kalau kalian tuh nggak tenang hidupnya karena mungkin masih punya sesuatu ganjalan di masa dengan orang di masa lalu, dia begitu karena gue, bisa jadi itu soulmate kamu. Soulmate itu nggak harus bersatu loh ya. Dan kamu memanggil soulmate kamu ini, mungkin kamu mau meminta maaf, mungkin kamu mau mengakui kesalahan kamu, mungkin kamu akhirnya mau berdamai dengan masa lalu kamu mau menurunkan ego kamu, bahwasanya memang gue tuh sedikitnya menyumbang sesuatu yang akhirnya dia berperilaku menyimpang atau seperti itu juga bisa ya. Kamu berdoa, kamu berafirmasi, kamu law of attraction itu juga bisa. Romantic feeling, adanya perasaan romantik ya, atau ya perasaan kamu tuh patut untuk digali lagi. Trust, kamu harus berjuang, percaya gitu loh dengan perjuangan. Reconciliation, nah seperti yang tadi saya bilang ya, someone from your past is returning to your life, bisa jadi kamu atau kamu yang ingin rekonsiliasi dengan mantan kamu. Ini saya berasa banget nih. Tapi saya lebih berasa kamu yang punya salah sebenarnya. Sorry ya, ini untuk Gemini, Libra, Aquarius. Dan akhirnya kamu menyadari hal itu gitu loh. Kamu ingin minta maaf, kamu ingin kembali gitu loh. Tanpa disadari sebenarnya kamu menyumbang seseorang, menyumbang sesuatu yang akhirnya seseorang di masa lalu melakukan hal yang tidak baik. Kamu ya gentle lah, harus mengakui hal itu dan meminta maaf. Oke. Codependency, mungkin sama ini ketergantungan pada pasangan ya, pokoknya intinya hidup hubungannya nggak sehat. Getting to know each other, saling satu sama lain, waktunya untuk mengetahui satu sama lain. Engagement gitu loh. Saya nggak tahu nih ya, kok ini kayaknya kontras banget. Satu sisi memang kamu sudah punya pasangan, sudah mendapatkan pasangan, tapi kok di sini kartunya kayak kontras gitu, tapi belum bisa benar-benar sepenuhnya lepas dari orang di masa lalu. Worth waiting for, divine timing. Bisa jadi mungkin dia layak untuk kamu tunggu ya. Orang di masa lalu ternyata mungkin jauh lebih baik dari orang yang sekarang, itu juga bisa. New love, new person has started your romantic feeling itu. Nah ini kartunya agak bertabrakan ya kalau saya bilang itu. Kalau memang kamu butuh bantuan untuk sharing atau pakar untuk menemukan permasalahan kamu harus cari ya gitu. Ini kartunya agak-agak, kalau yang saya rasain agak-agak bertolak belakang. Satu sisi udah ada pasangan, new love lah segala macam, tapi satu sisi kok ada reconciliation. Bisa juga kamu yang mau rekonsiliasi sama mantan kamu, mungkin kamu gak bahagia dengan pasangan kamu yang sekarang, itu juga bisa. Make an altar, kalau mungkin kamu muslim ya bisa buat musola kecil-kecilan atau tempat atau space di mana itu khusus untuk ibadah, itu juga bisa ya. Kalau misalkan yang Kristen mungkin bisa kasih salib di salah satu space gitu kan, itu juga bisa. Look for fairies, ya sesekali lihatlah ini sebagai cerita hidup kamu, seperti dongeng-dongeng. Jangan lupa health check up, mungkin ada efeknya ke kehidupan kesehatan kamu. Be still ya. Connect with fire, dimana tetaplah jadi diri kamu namun jadi yang lebih baik. Connect with fire,
kamu suka merasakan kan ada energi yang berbeda ketika kita dekat api unggun gitu ya. Mungkin waktunya kamu untuk beristirahat setelah kamu berjuang untuk mimpi-mimpi kamu, pergerakan positif afirmasi ya. Calling in your soulmate tadi itu ada positif afirmasi ya. Mana tadi calling in your soulmate? Ada loh. Aduh, mana ya? Sebentar ya guys. Ini positif affirmation. Kartunya nyambung ya. Oke. Mungkin juga bisa dengan sound healing, dan kamu harus membangun kekuatan kamu lagi ya, membuat kerajinan tembikar atau keramik atau pokoknya yang menggunakan tangan. Kalau kamu punya binatang peliharaan, ya habiskan waktu kamu dengan binatang peliharaan, mungkin sesekali. Intuition, dengarkan intuisi kamu. Meditasi ya. Tadi juga ada kartu meditasi ya. Nah ini ya, mungkin karena kamu lebih banyak meditasi ya, dan akhirnya kamu menyadari kesalahan kamu mendekatkan diri kepada Allah, terus kamu flashback ke belakang, banyak banget hal yang akhirnya kamu sadari, oh ya itu ada kesalahan gue gitu loh ya. Akhirnya kamu mau rekonsiliasi, atau kalau tidak bisa rekonsiliasi, setidaknya kamu ingin bertemu dengan orang di masa lalu dan meminta maaf gitu loh. Itu yang saya rasain. Sorry banget ini energinya agak mellow ya, saya ngerasainnya gitu. Oke, sekian untuk readingan air sign Gemini, Libra, Aquarius. Kalau ada perkataan saya yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin request tema bisa tulis di kolom komentar. Nyalakan tombol notifikasinya dengan tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video baru. Terus kalau yang rumahnya ingin dipercantik dengan gorden dan aksesorisnya bisa cek di Shopee saya Panda Gorden. Jangan lupa kalau kalian ingin private reading dan juga ingin diterapi untuk penyakit fisik dan psikis, saya bisa ke kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih untuk para subscriber saya, minta doanya dan dukungannya agar channel saya terus lebih baik lagi ke depan. Kalau ada perkataan saya yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.